Halo, selamat datang di channel Motivasi Club. Saya harap Anda semua baik-baik saja dan tetap semangat. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus update video terbaru dari channel Motivasi Club. Keterpurukan adalah kondisi di mana kita merasa putus asa, tidak berdaya, dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Kita mungkin pernah mengalami keterpurukan karena berbagai alasan, seperti kegagalan, kehilangan, trauma, stres, atau depresi. Keterpurukan bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta menghambat kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Namun, keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih bisa bangkit dari keterpurukan dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, mengakui dan menerima keterpurukan. Mengakui bahwa kita sedang mengalami keterpurukan dan menerima bahwa itu adalah hal yang normal dan manusiawi. Kita tidak perlu malu atau menyalahkan diri sendiri ketika keterpurukan. Kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin tampak lebih bahagia atau sukses. Setiap orang memiliki masalah dan tantangan sendiri-sendiri, dan kita tidak tahu apa yang mereka hadapi di balik layar. Dengan mengakui dan menerima keterpurukan, kita bisa lebih mudah untuk mencari bantuan dan solusi. Yang kedua, mencari bantuan profesional atau dukungan sosial. Langkah kedua adalah mencari bantuan profesional atau dukungan sosial yang bisa membantu kita mengatasi keterpurukan. Bantuan profesional bisa berupa psikolog, psikiater, konselor, atau terapis yang bisa memberikan diagnosis, terapi, atau obat yang sesuai dengan kondisi kita. Dukungan sosial bisa berupa keluarga, teman, komunitas, atau orang-orang yang peduli dan mengerti apa yang kita rasakan. Mereka bisa memberi kita nasihat, semangat, perhatian, atau sekedar mendengarkan curhatan kita. Dengan mencari bantuan atau dukungan, kita bisa merasa lebih lega, tidak sendirian, dan lebih optimis. Langkah yang ketiga, yaitu menetapkan tujuan yang realistis dan spesifik yang bisa kita capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini bisa berhubungan dengan karir, pendidikan, kesehatan, hubungan, atau hobi kita. Tujuan ini harus sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai kita. Tujuan ini juga harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dengan menetapkan tujuan, kita bisa memilih arah, fokus, dan motivasi untuk bergerak maju. Yang keempat yaitu membuat planning dan melaksanakannya. Planning adalah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Planning ini harus jelas, sederhana, dan terstruktur. Kita juga harus menentukan kapan, di mana, dan bagaimana kita akan melaksanakan planning ini. Kita harus berkomitmen untuk melaksanakan planning ini secara konsisten dan disiplin. Kita juga harus bersedia untuk menghadapi hambatan, kesalahan, dan kegagalan yang mungkin terjadi dan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan membuat dan melaksanakan planning ke depan, kita bisa melihat kemajuan, hasil, dan perubahan yang positif dalam hidup kita. Yang kelima, yaitu adalah mengapresiasi diri dan merayakan pencapaian yang kita dapatkan. Kita harus menghargai usaha, kerja keras, dan dedikasi yang kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita juga harus mengakui dan menyadari kekuatan, kelebihan, dan potensi yang kita miliki. Kita harus memberikan pujian, penghargaan, atau hadiah kepada diri kita sendiri atas setiap pencapaian yang kita raih, baik besar maupun kecil. Dengan mengapresiasi dan merayakan diri sendiri, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan, dan kebahagiaan kita. Itulah tips motivasi tentang bangkit dari keterpurukan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.